Oke, standby, kamera ready, sound ready. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Sami Arkan, biasa dipanggil Sami. Sekarang aku di semester 5 Terapi Okupasi Universitas Indonesia. Salam kenal teman-teman semuanya. Kali ini aku diminta untuk membahas bagaimana perjalanan aku bisa masuk ke Terapi Okupasi UI dan bagaimana aku bisa berprestasi di Terapi Okupasi Universitas Indonesia. Let's go to chapter 1. Sejak SMA, aku itu udah sering ikut kegiatan, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat nasional. Ini buktinya. Dan aku sering aktif ikut beberapa organisasi baik tingkat sekolah, provinsi, sampai nasional. Dan aku beberapa kali mengetuai organisasi tersebut. Namun selama SMA aku bertanya, untuk apa seluruh prestasi aku ini kalau bukan untuk berdampak? Dan disinilah aku mencari Terapi Okupasi Universitas Indonesia. Karena dampak yang aku ciptakan yaitu tentang inklusivitas yang dimana Terapi Okupasi Universitas Indonesia mampu mengakomodasi hal tersebut. Singkat cerita, pada tahun 2024, alhamdulillah aku terpilih melalui jalur SNBP untuk menjadi mahasiswa Terapi Okupasi Universitas Indonesia, yang dimana pada saat itu hanya terpilih 25 orang dari seluruh Indonesia. Dan disinilah perjalanan kita akan dimulai. Kebingungan juga teman-teman, layaknya maba pada umumnya. Aku kebingungan pengen berprestasi di bidang apa, di bidang A, B, C. Namun aku kembali mengingat kalau tujuanku berkuliah adalah untuk menciptakan dampak. Namun dampak seperti apa? Dan disinilah aku mulai untuk mencari makna tujuan kenapa aku bisa masuk TOUI dan khususnya di Universitas Indonesia, teman-teman. Di semester awal saat aku kosong setelah diterima di SNBP sampai masuk kuliah, ada waktu beberapa bulan untuk aku mengeksplor diri. Di sanalah aku terpilih menjadi Duta Inspirasi Indonesia mewakili Provinsi Bengkulu oleh Kemenpora, teman-teman semuanya. Kemudian tidak berselang lama juga aku coba ikut lomba dari Asmiota. Itu ada sebuah konferensi dari okupasi terapi tingkat Indonesia, teman-teman semuanya. Dan di sana aku terpilih menjadi juara 2 video kreatif Asmiota 13 yang dilaksanakan di Bogor pada saat itu, teman-teman semuanya. Kemudian tidak berselang lama juga aku menerbitkan buku, teman-teman, yang dimana buku ini kumpulan cerita pendek dari beberapa penulis di tingkat nasional, yang dimana kami terbitkan pada saat itu di Perpustakaan Nasional. Buku ini telah ber-ISBN, teman-teman semuanya, yang berjudul Janji Matahari, dimana di sini ada kumpulan cerpen di tingkat daerah sampai tingkat nasional, dan cerpenku ada di sini, teman-teman semuanya. Kemudian tidak berselang lama juga aku ditarik menjadi pengurus pusat dari Forum Genre Indonesia di bidang sosial kemasyarakatan, karena visi dan misi aku itu yang sejalan dengan bidang sosial masyarakat Genre Indonesia. For information, Genre Indonesia itu merupakan organisasi kepemudaan di bawah naungan Kemenduk Bangga atau Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Republik Indonesia, teman-teman. Di sini juga aku itu sering berikut relawan seperti dari My Friend Action, kemudian dari beberapa NGO di tingkat nasional lainnya, teman-teman. Dan disinilah aku ngerasa hidupku mulai terarah dalam mencari makna keberdampakan. Kita masuk di semester 3. Jujur, semester 3 ini adalah semester paling sulit, teman-teman. Karena kenapa? Karena di akademik itu SKS yang aku tempuh sekitar 24. Belum lagi di mana aku harus ngikuti organisasi yang banyak sekali, seperti di semester 3 ini atau di pertengahan tahun 2025, aku itu menjabat menjadi CEO dari Forum Maju Bersama OSIS. Forum OSIS terbesar di Indonesia pada saat ini. Kemudian aku juga mendirikan atau menjadi founder dari Forum Pelajar SDGs Indonesia. Forum Pelajar SDGs Indonesia ini apa? Yaitu sebuah wadah untuk teman-teman SMP dan SMA itu belajar tentang SDGs yang lebih inklusif dan juga lebih tertata, teman-teman. Dan ini forumnya hanya satu di Indonesia pada saat ini. Kemudian tidak lama berselang juga setelah pulang dari Malaysia kemarin yang aku pengabdian di Malaysia, aku juga ditunjuk menjadi Duta SDGs dari Barakarsa Indonesia atau sebuah NGO besar di Indonesia. Kemudian akibat prestasi yang telah aku ciptakan beberapa waktu belakangan, aku terpilih menjadi Awarde Beasiswa Unggulan, yang dimana aku sudah kuliah dibayari full sampai lulus, teman-teman, yang diselenggarakan oleh Puslabdik Kemendikdasmen. Dan juga di akhir semester 3 aku terpilih menjadi fasilitator tingkat nasional tentang kesehatan mental remaja, yaitu diselenggarakan oleh UNICEF Indonesia berbarengan dengan Kemenduk Bangga, BKKBN, dan Genre Indonesia. Kenapa aku bisa terpilih di fasilitator tingkat nasional ini? Karena saat semester 1, teman-teman, yang aku bilang salah jurusan, aku itu sering sekali ke psikolog, teman-teman, karena bener-bener seberat itu. Belum lagi karena aku anak rantau, belum lagi ngelihat teman-teman yang lebih ambis dan aku tidak paham sama sekali. Dan that's why aku terpilih menjadi fasilitator tingkat nasional, karena pengalamanku dan aku nggak mau ada orang yang sama kayak aku. Mungkin teman-teman nanti atau teman-teman maba atau orang-orang yang pernah mengalami salah jurusan, teman-teman pasti akan relate. So keep spirit dan teman-teman jangan sampai menyerah.
Masuk kita ke semester 4 atau semester sekarang saat aku bikin video ini. Teman-teman, jujur, aku saat semester 4 mengurangi beberapa aktivitasku sehingga prestasinya nggak sebanyak yang telah aku sebutkan di semester-semester belakang. Karena aku sadar diri, aku mau masuk ke jenjang berikutnya atau tahun ketiga, yaitu semester 5 dan 6, yang dimana untuk persiapan aku praktek klinik. Di semester 4, aku terpilih menjadi OPPO Campus Ambassador, yaitu wajah untuk OPPO di Universitas Indonesia dan juga tingkat nasional. Kemudian aku terpilih menjadi Google Student Ambassador, terpilih dari 81.000 pendaftar lebih teman-teman semuanya, yaitu aku menjadi representasi Google dan juga Google Gemini untuk di kampus kita dan juga untuk Indonesia teman-teman semuanya. Dan dari awal maba ataupun dari SMA teman-teman, aku juga sering menjadi pembicara. Total sekarang aku menjadi pembicara lebih dari 100 kegiatan dan juga menjadi MC moderator, di mana aku sering diundang di tingkat fakultas sampai tingkat nasional atau di beberapa universitas teman-teman semuanya. Setelah banyak sekali berprestasi ataupun pengalaman yang aku capai belakangan ini, apa tujuan aku? Kembali lagi teman-teman semuanya, sebelum aku memulai sesuatu ataupun berprestasi ataupun mendirikan sebuah gerakan, aku akan start dengan satu kata, yaitu why. Kenapa? Mengapa aku harus menjadi A? Kenapa aku harus berprestasi? Ingat teman-teman, saat di SMA, aku berprestasi dengan tujuanku untuk menciptakan inklusivitas dan menginspirasi banyak orang. Pertama, kita akan membahas tentang inspirasi. Dengan aku berprestasi dan aku personal brandingkan di media sosial, aku harapkan ada orang yang terinspirasi dan orang-orang mengerti dengan hal yang aku sajikan ini. Sehingga orang-orang akan mengikuti dan akan lebih hebat daripada aku. Karena aku percaya teman-teman, orang yang paling hebat dan orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan aku memilih jalan ini untuk bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, aku menyebutkan yaitu untuk inklusivitas. Yang dimana sependek pengetahuan aku di Provinsi Bengkulu belum ada terapis okupasi. Disinilah aku ingin menjadi motor penggerak terapis okupasi pertama di Provinsi Bengkulu. Yang dimana aku harapkan setelah aku nanti siap untuk kembali ke Provinsi Bengkulu, aku akan menjadi pelopor terapis okupasi di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana itu kampung halaman aku. Penutup dari aku, teman-teman, pada tahun 2021 aku memulai perjalanan ini dengan satu kata, yaitu starting from small things to become a mountain. Dimulai dari hal kecil untuk menjadi sebuah gunung. Karena aku percaya sesuatu hal yang besar yang kita lihat hari ini itu adalah proses dari hal kecil yang terus ditatak dengan baik dan terus diimplementasikan dengan baik sehingga dia menjadi besar seperti gunung. Teruslah berproses, teruslah menikmati jatuh bangun yang teman-teman rasakan ke depannya. Karena dengan jatuh bangun inilah kita akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk berdoa dan jangan lupa untuk berusaha. Karena berdoa tanpa usaha itu nihil, usaha tanpa doa itu sombong. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Sami Arkan. See you in the next occasion. Bye-bye.